Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah potong rambut adem ya, kita lanjutkan pembahasan bahasa Arab kita. Pakai peci dulu. Aduh nyangkut. Ada yang nyangkut rambutnya, yang nuncep ya. Alhamdulillah, kita balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih kok kayaknya susah banget orang itu untuk menguasai bahasa Arab, minimal baca kitab gundul ya. Karena memang sebenarnya aslinya bahasa Arab itu bahasa yang sangat mudah sekali, cuma dia canggih. Canggih bukan berarti sulit. Maksudnya canggih itu seperti ini. Ketika kita mendeskripsikan sesuatu dengan bahasa Arab, itu akan lebih detail dalam mendeskripsikan sesuatu itu. Contohnya kayak fi'il madhi atau mudhari itu berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa lalu ataupun masa sekarang ataupun yang akan terjadi. Atau ketika menjelas, kalau bahasa Indonesia kan nggak ada ya seperti itu ya. Bahasa kita cuma tadi pagi ada keterangan waktunya gitu. Ketika makannya kapan nggak dijelaskan. Kalau dalam bahasa kita dijelaskan oleh kalimat keterangan tambahan, yaitu keterangan waktu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dari makan atau minum atau berdiri atau mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lainnya, itu bisa diidentifikasi dari fiil ya, jenis fiilnya madhi atau mudhari'nya. Kalau dia madhi berarti ini sudah lewat kegiatannya, atau kalau mudhari berarti sedang berlangsung. Madhi dan mudhari'nya bisa nanti kita lihat di video yang lain ya, bukan di sini. Yang pasti ketika kita merasa kesulitan dalam memahami bahasa Arab, itu mungkin karena kita sendiri belum bisa memahami bahasa Arab itu seperti apa polanya, seperti apa patternnya, seperti apa step-stepnya. Karena kalau tanpa memahami itu semua, kita sendiri akan kesulitan. Tadi ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat mudah aslinya. Sebagaimana orang aslinya itu kalau bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, padahal itu juga huruf-huruf yang sangat rumit. Tapi kenapa orang-orang gampang sekali bahasa Korea, bahasa Cina? Ya trennya orang-orang anak-anak muda itu pada bahasa Korea, nulis di apapun Korea, nulis di nama Instagram atau di nama Facebook atau nama-nama sosmed pakai bahasa Korea. Tapi bahasa Arab yang sangat disayangkan kok nggak bisa atau kesulitan sekali bilangnya susah gitu. Padahal aslinya kalau saya sendiri baca Korea itu malah nggak ngerti panjang-panjang atau bulat-bulat seperti itu ya. Malah lebih ngerti bahasa Arab. Kenapa seperti itu? Karena kita belajar. Orang kalau belajar itu akan jadi mudah gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita kenapa kita harus memahami bahwa ternyata bahasa Arab ini mudah loh gitu. Iya. Dan kesalahan berikutnya yang dipahami oleh orang-orang yang hendak belajar bahasa Arab, kesalahan pertama tadi satu ya, menganggap bahasa Arab itu bahasa yang sulit, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasainya, hanya ustadz, hanya para kiai, dan yang lain nggak boleh atau nggak bisa, atau dengan pemikiran-pemikiran sendiri yang nggak tahu munculnya dari mana. Padahal aslinya dalam Al-Quran sendiri, dalam bahasa Arab sendiri, dalam agama kita sendiri dijamin bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Bahkan orang-orang non-Islam pun ya di luar negeri sana itu sangat gampang sekali mempelajari bahasa Arab. Ini bukti bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat mudah. Ya, ternyata yang mempersulitnya adalah kita sendiri mungkin. Itu salah satu yang harus diperhatikan sebelum belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah salah memilih metode. Sebenarnya bukan salah memilih metode, artinya tidak fokus terhadap satu metode tertentu yang sedang dikerjakan. Faktor kedua adalah tidak tepatnya dalam memilih metode belajar bahasa Arab. Contoh, ketika kita
belajar bahasa Arab, masuk ke satu kursus atau satu les privat atau learning bebas ya, maksudnya learning bebas itu belajar bebas bersama siapa saja di pondok pesantren atau di masjid atau di kelas-kelas bahasa Arab yang sedang diselenggarakan, itu kita nggak ngerti tujuan belajar bahasa Arab itu apa. Maksudnya begini, ini yang lagi difokuskan belajar nahwu kah, atau belajar sorof kah, atau belajar muhaddatsah kah, conversation ya, seperti halnya seperti itu, atau belajar bimakna, makna dan translation, menerjemahkan makna dengan mu'jam ma'ani ya. Jadi itu susun tumpuk menjadi satu sehingga kita mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Padahal harusnya kalau orang difokuskan membaca, hendaklah dia membaca saja yang difokuskan. Pada contohnya dalam banyak ya kitab ini, di sini ada kitab ilmu nahwu. Berarti yang difokuskan di sini adalah seputar nahwu. Apa itu nahwu? Nahwu adalah perubahan struktur kalimat yang dibaca akhirnya, sehingga kita akan memperoleh kesimpulan kalau nahwu itu pasti akan berkaitan dengan ending dari baca akhir, dibaca A, I, atau U, itu pekerjaan nahwu. Seperti halnya amil bertemu dengan isim, atau isim bertemu dengan fi'il, itu adalah pekerjaan nahwu. Jangan dicampur dengan sorof, karena sorof itu pekerjaan yang perubahannya di depan. Contohnya nasoro yansuru nasron, itu pekerjaan sorof. Sedangkan nahwu adalah pekerjaan kalau nasoro yansuru merubah depan. Tapi kalau nahwu biasanya merubah tanda baca akhir, yang tadinya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kenapa Muhammadun? Karena mungkin dia adalah sebagai subjek. Kenapa Muhammadan? Karena dia sebagai objek. Itu pekerjaan rumus nahwu. Jadi jangan dicampurkan imajinasi kita. Mungkin kalau kuat nggak masalah ya, seseorang belajar susun tumpuk dalam dirinya nggak masalah. Tapi kalau seorang itu daya tahan ingatannya lemah atau analisisnya lemah, itu kalau susun tumpuk itu akan sangat kesulitan sekali memahami bahasa Arab itu. Kayak contohnya tadi ilmu nahwu digabung dengan ilmu sorof. Kayak contohnya mana ya kitab sorof ya? Nah ini di sini ada. Kalau ini kan jelas ya. Saya Samsuddin Muhammad Ar-Ra'ini. Ini ilmu nahwu terjemah dari Mutamimah Al-Ajurumiyah. Jadi di sini adalah ilmu nahwu terjemahan dari kitab Mutamimah Jurumiyah tadi itu ya. Ini klasik banget. Makanya kalau mempelajari ini saja, sebenarnya kalau tidak fokus-fokus banget, ini bisa pusing. Karena struktur bahasanya yang membuat kita harus konsentrasi penuh ketika kita mempelajari buku ini. Jadi nggak bisa buku ini dipelajari sambilan walaupun berbahasa Indonesia. Apalagi yang versi aslinya yaitu Syarah Jurumiyah Mutamimah yang berbahasa Arab. Bahasa Arabnya seperti ini. Ini kan kita pakai di pondok-pondok pesantren klasik ya. Ini modelnya. Nah ini nanti dicoret, ustadznya menerangkan, kiainya menerangkan gitu. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini sangat luar biasa. Kalau tidak konsentrasi sama sekali. Sini ada Syarah kitab Mutamimah Jurumiyah ya. Sini ada cetakannya Darul Ilmi. Ya, ini ada tanggal pembelian yaitu 2013. Ini harganya waktu itu kita beli Rp6.000, murah banget. Jadi kita membeli ilmu yang sangat rumit dengan harga Rp6.000. Tapi kalau tidak bisa mengekstraknya, Rp6.000 hanya akan menjadi barang yang tidak berharga saja. Tapi kalau kita bisa mengekstrak kitab ini, Rp6.000 akan menjadi harta yang sangat luar biasa, melimpah ya. Ini syarahnya, ini terjemahannya ya, dari bahasa Indonesianya. Ini sangat luar biasa. Kalau tidak konsentrasi tingkat tinggi, ini akan mengalami kesulitan sama sekali. Tidak akan ketemu ya, walaupun sampai belajar sampai akhir tidak. Nah, ini tadi ini ilmu nahwu. Sedangkan ini adalah kitab ilmu sorof. Nah, ini berkaitan, ada dua ya. Jadi ada dua ilmu sorof untuk pemula. Ini cetakan keduanya, kita punya kopiannya saja seperti ini.
Isinya cetakan kedua, ilmu sorof. Jadi berkaitan dengan seputar perubahan-perubahan sorof. Kenapa sorof itu sangat penting? Ya karena memang tanpa sorof kita tidak akan bisa membaca fi'il madhi atau mudhari'nya sebuah perubahan kata. Atau isim juga memiliki sorof tersendiri. Itu dibahas di kitab sorof. Ini ilmu sorof untuk pemula. Untuk pemula saja seperti ini, ya kalau tidak konsentrasi dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika mempelajari buku ini. Ini adalah buku program bisa ya, yang ditulis oleh Abu Rozin dan Ummu Rozin, Ustadz dan Ustadzah, suami istri. Terus kemudian ini juga sama, ini cetakan ketiganya. Karena saya itu sangat senang sekali ngumpulin buku bahasa Arab dari berbagai macam. Karena waktu belajar dulu ya, waktu belajar bahasa Arab itu sekali belajar dalam satu masa, dalam satu periode, itu 7 kitab kita pelajari bersama ya. Maksudnya 7 kitab ya, ini ya semuanya dan lain sebagainya itu kita baca semuanya. Bisa Learning Center ya. Ini juga Bisa Learning Center ini sudah bisa membuat mudah pelajaran bahasa Arab, tapi hanya beberapa orang yang serius yang bisa lulus dari program ini. Karena yang serius aja maksudnya. Kalau yang main-main tuh kayaknya, walaupun bisa ini termasuk kategori yang gampang banget ya untuk mempelajari bahasa Arab, jadi sehingga bahasa Arab itu jadi mudah sekali dan banyak contoh-contohnya yang orang-orang yang berhasil dari program bisa. Akan tetapi kita lihat banyak juga yang gagal dalam mempelajari bahasa Arab, dan sampai sekarang sudah 10 tahun berlalu dari semenjak rame-rame dulu ya. Dulu kan populer belajar bahasa Arab bareng-bareng, kelas bareng-bareng. Sekarang sudah 10 tahun berlalu, tapi orang-orang kayaknya masih sangat kesulitan. Karena tadi tidak bisa memahami alasan kedua ini, yaitu tidak fokus kepada salah satu metode. Ini juga ada, kita ketemu nih, buku bagus banget. Beli tahun 2013, bulan Juli di Jakarta ya. Ini kitab gundul metode Al-Ankabut, cara cepat dan menterjemah kitab gundul metode Al-Ankabut. Kalau ini cara cepat membaca dan menterjemah. Di sini ada banyak banget tabel ya. Di sini tuh ada banyak banget tabel. Sehingga ini ada contoh juga. Contoh-contohnya ini. Jadi sehingga kalau kita tidak bisa membaca atau tidak bisa mengkonsentrasikan bacaan kita kepada salah satu materi yang ada di buku ini, jadi percuma mau bukunya bagus seperti apapun, ketika kita belajar terkadang pikiran kita kemana-mana. Ini masalahnya. Padahal para ustadz, para orang berilmu tentang mu'alim bahasa Arab juga sudah banyak membuat kitab-kitab tentang bahasa Arab. Tapi kenapa banyak orang kok merasa kesulitan, masih kesulitan, bahkan terkadang tidak menutup kemungkinan yang ada di pondok pesantren dan lain sebagainya itu sangat kesulitan untuk mempelajari bahasa Arab. Ya selain kita harus menghafal Al-Quran, alasannya seperti itu ya, tapi tidak jadi alasan pokok, karena Al-Quran dan bahasa Arab itu selaras. Kalau orang menghafal Al-Quran harusnya belajar bahasa Arab itu jadi lebih mudah, bukan menjadikan alasan untuk membuat bahasa Arab ini jadi tambah sulit. Padahal Al-Quran sendiri kan bahasa Arab. Kenapa ketika mempelajari bahasa Arab ya mungkin hanya Al-Quran dijadikan alasan saja ya untuk aku nggak bisa nih, nggak, susah karena kan lagi ngafal. Ya memang semua juga harus menghafal Al-Quran karena kewajiban seorang muslim kan menghafal Al-Quran ya. Dia kewajiban pribadi dirinya harus berusaha, maksudnya seperti itu. Tapi tadi alasannya bukan itu sebenarnya. Alasan yang utama adalah ketika tidak bisa memahami metode-metode yang ada ya. Terus kemudian di sini ada dua. Ini kita kenalkan dulu sebelum Mbak menghabiskan metode faktor kedua. 150 menit. Ini buku metode kuantum yang ditulis oleh Ustadz Yasir Tajid SM. 150 menit belajar membaca kitab gundul edisi revisi. Di sini juga ada CD-nya. Jadi bisa dibilang dengan kitab ini tidak ada orang yang tidak bisa belajar bahasa Arab atau membaca kitab gundul. Ini sudah metode paling mudah abad 21 ini.
Nggak tahu nanti abad 22, abad 23 metode paling mudah seperti apa. Yang pasti ini adalah metode paling mudah yang sudah kita coba sendiri. Kemudian kita, ya alhamdulillah atas izin Allah wasilahnya kita bisa belajar, bisa membaca kitab gundul, banyak baca kitab-kitab Arab, kitab akidah dari tulis para ulama. Wasilahnya adalah berkat belajar dari buku ini. Ini juga buku yang menginspirasi lahirnya buku 300 menit yang saya buat. Ini di sini ada ya, 300 menit belajar membaca kitab gundul. Sebenarnya bukan kitab ini kurang sempurna ya. Cuma di sini cuma menambahkan warna saja. Sini ada warnanya merah semua. Ini permainan warna menggunakan warna merah semua ya. Nah, sedangkan di sini untuk beberapa amil-amil yang berbeda itu menggunakan warna merah dan hijau. Nah, gitu. Jadi ini adalah sebenarnya bukan mengoreksi buku ini, tapi melengkapi dan saling berketerikatan dengan buku yang 150 menit. Makanya judulnya pun 300 menit. Tidak mau jauh-jauh ya, ketika saya buat buku ini, saya tidak mau jauh-jauh dari buku referensi saya ketika saya belajar dulu, yaitu buku 150 menit belajar membaca kitab gundul. Kenapa 300 menit? Biar lebih santai aja belajarnya. Dan di sini pun cuma ada tambahan contoh-contoh dari sini ya. Terus kemudian selain contoh-contoh ada amil-amil yang tidak dicantumkan di sini. Terus kemudian kita cantumkan di buku 300 menit. Jadi ini adalah buku yang sangat legendaris sekali buat saya, 150 menit. Silahkan bagi yang belum punya dapatkan segera bukunya. Dan jangan beralasan untuk tidak bisa berbahasa Arab ketika kita memegang buku 150 menit ini gitu ya. Dan kalau untuk metode warna ya, supaya kalau jadi gini, 150 menit ini sudah buku paling mudah. Dari amil-amil dan sebagainya sudah dipartisi dengan warna merah. Akan tetapi amil jer, amil nasab, amil jazm dan lain sebagainya, masih ada orang yang lemah dalam mengingat. Gunakan buku ini 300 menit. Karena di sini dibedakan amil nasab semuanya merah, amil jer hijau dan amil jazm berwarna biru. Di situ bedanya ya dari kedua buku ini. Tapi yang pasti ini adalah buku yang berani memberikan jaminan kemudahan orang yang belajar bahasa Arab. Syaratnya satu tadi, mengerti buku yang dia gunakan dan metode yang dia gunakan seperti apa. Faktor ketiga, tadi faktor kedua, yaitu kurikulum ya, tentu ya, tentang buku. Harus mengerti mana buku yang digunakan, nahu atau sorof yang dipelajari itu dulu. Sedangkan faktor ketiga, jangan campur-campur jadi satu antara pelajaran nahu dan pelajaran sorof, pelajaran merterjemah, simaan, muhadasah dicampur jadi satu. Kalau kita orang pesantren nggak masalah, karena pesantren hidupnya setiap hari 24 jam hidup di pondok pesantren seperti itu. Tapi kalau kita orang biasa ingin belajar bahasa Arab, partisi dulu, dibagi-bagi dulu, dipecah-pecah dulu waktunya. Jangan sampai kita bukan cuma waktunya ya, artinya materinya kita bagi dulu. Ini kita selesaikan dulu ilmu nahu. Setelah selesai ilmu nahu, kita selesaikan ilmu sorofnya. Setelah selesai ilmu sorofnya, kita selesaikan misalkan mau muhadasah, conversation, percakapan dan sebagainya. Ada bukunya, yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ini ya, buku yang sangat populer sekali untuk orang-orang pemula yang ingin belajar bahasa Arab. Ini juga buku tergolong mudah ya, karena di sini lengkap, detail-detail semua bahasa Arab itu lengkap, ada semuanya di sini. Terus ada tabel-tabelnya juga dan lain sebagainya ya. Isim fa'il dan isim maf'ul, ini tabelnya. Akan tetapi lagi-lagi kita sedih ya, karena memang banyak orang yang ingin belajar bahasa Arab tapi tidak mengerti step yang ketiga ini, yaitu tidak mencampur adukan materi-materi bahasa Arab antara belajar nahu, belajar membaca, belajar simaan, mendengar, atau belajar muhadasah berbicara, atau dicampur dengan belajar maknawi atau memaknai sesuatu dalam konteks bahasa Arab.
itu akan menghabiskan banyak sekali energi ya, yang kalau kita gunakan itu banyak banget energi yang habis kalau kita campur aduk jadi satu. Ini Durusul Lughah Al-Arabiyah. Harusnya dengan buku ini minimal orang akan mahir secara muhaddatsah dan lain sebagainya. Dan banyak buku-buku Durusul Lughah seperti kayak contohnya Al-Arabiyatu Baina Yadayya, bahasa Arab yang ada di hadapan kita, bukunya judulnya gitu, Al-Arabiyah Baina Yadayya, seperti ini. Itu juga sama, buku-buku yang berjenis muhadasah dan makna ya. Jadi muhadasah dan makna, percakapan dan langsung makna. Itu bukunya sampai beberapa jilid, sampai 3 jilid dan lain sebagainya itu. Nah, itu harusnya dengan buku itu orang jadi lebih mudah memahami bahasa Arab. Tapi karena konsentrasinya terpecah tadi itu adalah yaitu akhirnya bahasa Arab jadi bahasa yang paling sulit dipahami oleh dirinya sendiri, padahal harusnya tidak terjadi sesulit itu gitu kan. Ini Durusul Lughah Al-Arabiyah. Nah, buku terakhir ya yang kita bahas bukunya maksudnya. Ini adalah Al-Qawaidul Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Apa isi dari buku ini? Ini adalah membahas kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ya, rumus-rumus maksudnya. Jadi dalam rumus-rumus singkat seperti ini. Nah, ini banyak sekali ya rumus-rumus singkat di dalam buku ini, termasuk amil dan lain sebagainya yang diambil nanti disempurnakan di dalam buku 300 menit tadi itu. Karena yang di 150 menit ada amil-amil yang tidak dicantumkan. Terus kemudian kita ambil dari sini, dari Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, terus kita cantumkan di buku 300 menit. Kalau ini memang buku yang terkesan sulit atau rumit ya, kalau tidak percaya dibuka sendiri. Berbeda dengan buku-buku yang tadi, yang mudah-mudah itu. Kalau ini memang selain bahasa Arab, ini kelasnya kelas menengah ke atas ya, kalau bisa dibilang. Dan di sini bisa kita lihat isinya. Tadi segini ya. Ini kita buka, jadi panjang. Ini juga jadi lebar. Kenapa sih harus seperti ini? Karena memang ini mulakhas atau ringkasannya ya. Jadi di sini ada banyak sekali ringkasan. Nah, kita harus baca semuanya satu-satu supaya kita bisa paham seperti apa sih qawaid-qawaid dalam bahasa Arab itu, rumus-rumusnya. Nah, ini semuanya ada di sini. Makanya disebutnya qawaid atau mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyah. Ini bukunya. Ini juga termasuk murah ya. Waktu itu kita beli sekitar berapa ya? 60.000 ya. Tahun 2015. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Ini Qawaid Lughah Al-Arabiyah. Mungkin kita tidak akan membahas satu-satu bukunya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain dari pembahasan buku-buku ini. Nanti akan kita bongkar semuanya. Pembahasan dari semua buku, fungsinya apa, qawaid itu penekanannya kemana, sedangkan Durusul Lughah itu penekannya kemana, itu akan kita bahas mungkin pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada kesempatan. Akan tetapi sekarang kita hanya akan membahas faktor-faktor yang membuat orang itu kok jadi susah sekali untuk mempelajari bahasa Arab, padahal aslinya bahasa Arab itu mudah, seperti yang kita sebutkan di awal-awal video tadi. Karena ya, faktor keempat, nah ini penting. Faktor keempat adalah orang meremehkan untuk mempelajari bahasa Arab. Ketika seseorang misalkan sedang mempelajari bahasa Arab, dia tidak mau mengulang materi ketika dia sudah pulang dari tempat kursus atau dari tempat belajar bahasa Arab. Dia tidak mau mengulang materi tersebut di rumah. Padahal harusnya murojaah itu adalah penting, murojaah untuk mengulang kembali. Tapi karena saking malesnya orang untuk mengulang atau memurojaah, yang walhasil materi-materi yang didapatkan di tempat belajar tadi tidak bisa diserap dengan baik oleh akal pikirannya dan oleh ingatannya.
Kenapa? Karena materi-materi yang tadi itu hanya sekedar pengenalan dan pemberitahuan informasi bahwa ini ada amil, ada nasab, ada jer, ada jazm dan sebagainya. Dan itu butuh diterapkan, diukir dalam akal pikirannya dan ingatannya dalam murojaah ketika sampai di rumah. Inilah salah satu kesalahan para penuntut ilmu yang sedang belajar bahasa Arab ya, yang maksudnya yang gagal-gagal terus tadi. Kalau yang berhasil ya tidak kita bahas. Yang gagal-gagal itu adalah tidak memurojaah materi di rumah, sehingga akan mengalami kesulitan ketika mengukir di dalam pikiran dan ingatannya, sehingga menjadi satu rumus yang paten dalam dirinya ketika dia belajar bahasa Arab. Dan terkadang meremehkan ini dalam bentuk lain, capek, pusing, terus kemudian menyerah. Padahal kalau belajar bahasa Arab, murojaah maksudnya, ketika kita baca, ketika seseorang itu membaca yang tadi di halaman 54 misalkan, nggak nyampe halaman 55 itu sudah berhenti. Kenapa? Karena alasannya capek, pusing, nggak ngerti, bingung mau tanya siapa dan sebagainya. Padahal harusnya ya terus dikaji terus menerus sampai dia benar-benar bisa memahami itu seperti apa, dan nanti memori-memori yang ada di kelas bahasa Arab tadi akan kebuka sendiri. Tapi kalau kita langsung nyerah begitu saja, memori yang tadi redup itu malah akan tertutup. Ya, yang harusnya memori yang redup itu akan terbuka lebar ketika kita murojaah. Tapi ketika kita tidak mau murojaah, memori yang tadinya redup malah akan menjadi tertutup. Inilah simbol daripada rasa malas. Padahal ya sebenarnya bukan capek lelah. Padahal mungkin dia ingin buka sosmed, buka Facebook, terus komen-komen di WhatsApp dan lain sebagainya. Ini kesalahan para penuntut ilmu di zaman sekarang yang gagal tentunya. Pasti rasa malas itu harus dilawan. Itu adalah faktor-faktor yang sangat utama, malah harusnya di depan dibahasnya ya, rasa malas. Dan kemudian teralihkan ke dunia yang lain. Harusnya kita nyemplung ke dunia bahasa Arab, ini teralihkan ke dunia yang lain, yaitu ke dunia komen-komenan, atau dunia sosmed, atau dunia seru-seruan di Facebook atau di WhatsApp, lagi ngomongin apa yang rame-rame, yang lagi viral, gatel pengen nyemplung ke dunia itu. Jadi buku bahasa Arab ditinggalkan sehingga nyemplung ke situ. Padahal kalau dia sabar sedikit saja meninggalkan itu terlebih dahulu, terus kemudian belajar bahasa Arab, nanti ya akan memperoleh banyak manfaat dari bahasa Arab itu. Malah tidak tertarik dengan komen-komenan yang kurang bermanfaat ya, ngejek orang dan sebagainya, itu kurang manfaat. Jadi yang harus kita pahami adalah semua faktor-faktor tadi itu harus kita analisis dalam diri kita yang ingin belajar bahasa Arab. Kok kenapa sih saya nggak bisa-bisa dalam bahasa Arab? Minimal baca kitab gundul aja dulu. Baca aja dulu, baca bener, A-I-U-nya bener, Allahu, Allaha, Allahi, itu bener. Minimal itu yang harus kita pahami. Dan kalau misalkan kita masih belum paham, boleh videonya diulang lagi dari depan supaya kita benar-benar paham faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan banyak orang-orang yang sedang ingin atau sedang belajar bahasa Arab. Oke, thank you very much for watching. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.